Hey, hey, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat dan produktif untuk menjalani weekend ini. Gak kerasa sekarang kita udah nyampe di bulan Juni lagi. Kalian tahu artinya apa? Waktunya aku nge-share bullet journal aku di bulan Juni. Sekilas kalian bisa lihat di thumbnail gimana bullet journal aku. Buat kalian yang pengen lihat full bullet journal aku, langsung aja check it out. Sebelum mulai, subscribe dulu channel ini dan nyalain notification-nya. Thank you. Pertama-tama, seperti biasa, kita siapin dulu peralatan yang kita butuhkan dalam pembuatan bullet journal ini. Di sini aku pakai buku bergaris untuk bullet journalnya. Setiap aku buat bullet journal, aku selalu memastikan konsep dari bullet journalnya. Aku sempat bingung konsepnya kira-kira apa dan gimana bentuk dari bullet journalnya. Dan akhirnya aku nemuin konsep sunflower atau bunga matahari. Di lembar pertama, aku bakal buat quotes yang isinya spread seeds of happiness atau yang artinya kumpulan biji kebahagiaan. Tapi karena ini bullet journal, mungkin artinya bisa dialihkan jadi lembar kebahagiaan. Semoga di bulan ini kita semakin bahagia ya. Apalagi bentar lagi liburan. Udah pasti ditunggu-tunggu sama pelajar, sama pekerja, dan mahasiswa. Nah, sama kayak aku nih, aku juga nunggu-nunggu waktu-waktu buat libur. Karena kalau libur tuh enaknya rebahan, waktunya main game, bangun siang, nonton Netflix, nonton drakor. Kan itu seneng ya teman-teman. Lanjut nih. Di lembar kedua, aku bakal buat judul dari bulan ini, yaitu bulan Juni. Dan kali ini aku nggak pakai kalender di bagian covernya, karena aku akan buat setengah bunga matahari sebagai dekorasi dari covernya. Jadi mungkin cover ini akan kelihatan cukup padat. For your information ya teman-teman, aku belum pernah buat gambar bunga matahari sebelumnya. Dan ini pertama kali aku buat gambar bunga matahari. Dan setelah aku lihat-lihat, kayaknya gambar aku masih jauh dari sempurna. Dan kalau dilatih terus, pasti jadinya akan lebih baik. Tapi kalau kalian perhatiin ya teman-teman, bunga matahari aku di lembar pertama dan bunga matahari aku di lembar kedua itu lebih bagusan di gambar kedua. Ya, udah pasti itu artinya semakin banyak latihan, semakin kita belajar dari kesalahan kita sebelumnya. Jadi gambar kita setelahnya pasti lebih bagus. Dan kita juga semakin ngerti gimana cara buatnya. Gimana cara buat yang bagus, gimana buat yang lebih realistis dan lebih mirip sama aslinya. Nah, aku buat konsep bunga matahari ini sebenarnya random aja sih teman-teman. Karena bulan lalu aku bikin temanya lebah madu, dan mungkin lebih baik kalau warnanya mirip-mirip nih sama lebah madu. Lebah madu kan kuning oranye, dan aku tuh membayangkan kalau lebah madu di sebuah taman yang isinya bunga matahari. Makanya itu aku jadi kepikiran, apa aku buat konsep bunga matahari aja ya. Nah, kalau udah beres, kita cus ke halaman selanjutnya. Di sini aku ada monthly planner untuk bulan Juni. Aku nggak akan ngehias monthly planner terlalu meriah, dan aku lebih pengen si monthly planner lebih kelihatan simple dan enak dilihat. Di sini juga aku udah buat sketsa dasarnya dulu, karena dalam penyusunan tanggal aku tuh suka keliru dan kadang tanggalnya kelebihan atau justru kekurangan. Jadi sketsa itu penting ya teman-teman. Setelah di sketsa baru kita tebelin pakai pena. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu peralatan yang aku pakai di video kali ini,
list peralatannya di description box, jadi langsung dicek aja ya. Buat kalian yang bingung ukuran box tiap tanggalnya, kalian bisa tentuin dari ukuran buku yang kalian gunakan. Dan kalian juga bisa kira-kira kalau setiap bulan ada 5 minggu berarti harus bikin 5 baris ke bawah. Dan untuk harinya kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan. Misalnya kalian mau dari hari Senin sampai Jumat, berarti kalian cukup buat 5 kolom. Tapi kalau kalian mau buat full 1 minggu, berarti kalian harus buat 7 kolom. Dan biasanya kalau di kertas A5 itu nggak cukup, jadi kalian harus gunakan 2 lembar dari A5. Dan contohnya di sini ukuran buku aku A5, dan biasanya aku buat tanggalnya dengan ukuran 4 cm x 4 cm untuk setiap tanggalnya. Di sini juga aku tambahin Instagram dan YouTube tracker karena aku butuh untuk melihat perkembangan dari sosial media aku. Dan yang terakhir, kalian juga bisa ngehias planner sesuai dengan kreativitas kalian. Di sini aku bakal tambahin quotes, "Don't forget to be happy," yang artinya jangan lupa untuk bahagia, terutama bahagiain diri sendiri dulu ya. Selanjutnya di sini aku bakal buat konten planner untuk YouTube aku. Kenapa aku tambahin konten planner ini di bullet journal aku? Karena aku suka merencanakan apa aja konten yang aku buat dalam 1 bulan. Jadi di tengah-tengah bulan aku gak bingung dan gak perlu mikirin lagi konten apa yang perlu aku buat atau konten yang menarik. Dan dengan aku nulis konten-konten ini, aku jadi semakin semangat untuk buat kontennya, karena udah pasti kontennya yang aku suka dan aku enjoy buatnya. Nah, ini dia bullet journal aku di bulan Juni ini dengan tema sunflower. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Nah, itu dia bullet journal aku di bulan Juni. Semoga bullet journal aku kali ini bisa menginspirasi kalian agar kalian semakin kreatif, giat, dan produktif. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share, komen, dan subscribe ke channel ini. Thank you for watching and see you, bye-bye!